Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya di kecerdasan buatan atau biasa disebut dengan AI atau Artificial Intelligence. Jadi di sini nanti selama 1 semester kita akan ketemu dengan saya. Ada yang sudah tahu nama saya? Ada ya, itu ada yang sudah tahu. Ada yang belum? Oke. Katanya orang Jawa ya, love before meeting. Tak kenal maka tak sayang. Jangan sampai kalian sudah mengikuti kuliah saya tapi nama dosennya tidak tahu, dan itu masih banyak yang seperti itu. Oke. Perkenalkan, nama saya Resti Wulandingrum, biasa dipanggil dengan sebutan Bu Resti ya. Jadi jangan sampai nanti ada yang masih bingung siapa ya dosennya, Bu AI. Nah, tidak ya. Oke. Untuk kontrak kuliah kita akan bahas beberapa sub-sub babnya saja ya. Jadi nanti dalam 1 semester kalau kita mengenal yang namanya AI itu kan keren banget, wow mata kuliahnya. Nah di sini nanti ada beberapa bahasan penting yang akan kita pelajari, yaitu adalah masalah tentang definisi AI itu seperti apa, kenapa sih kok AI penting nggak sih? Penting banget. Jadi kenapa kok kita bahas AI, kok kayaknya penting banget mata kuliah ini? Ya memang penting karena ini nanti bisa digunakan sebagai acuan untuk skripsi. Wow, skripsi ini ya. Oke, kemudian nanti ada tentang masalah ruang keadaan dan juga pencarian. Kemudian ada representasi pengetahuan, ada ketidakpastian, kemudian ada searching, kemudian ada sistem pakar, ada fuzzy. Nah, kemudian ada jaringan saraf tiruan, kemudian ada machine learning dan juga deep learning. Jadi kalau kita bahas sebenarnya AI itu apa sih gitu ya? Secara sederhana atau garis besarnya, AI itu adalah akar dari studi permasalahan. Jadi kenapa sih kita kok belajar AI? Karena ya memang AI itu penting banget di dalam dunia teknologi. Semuanya itu dasarnya adalah AI. Nah, jadi misalnya game, Anda suka main game. Nah, game itu kan juga ada yang bermain dengan strategi. Strateginya itu menggunakan konsep dasar AI. Kemudian lagi gini, sekarang kan ada juga ya mobil yang menggunakan tanpa driver. Nah, itu kok bisa jalan ya kan? Nah, itu juga mobil cerdas. Nah, jadi nanti kita di sini adalah beberapa yang akan mempelajari bagaimana sih sistem cerdas itu berjalan. Mesin cuci, ya kan? Mesin cuci itu kenapa ya kok bisa itu tinggal pencet-pencet aja, tapi kenapa ya di dalam mesin cuci itu bisa dicek ya? Itu kadang ada fuzzy. Ya, yang punya mesin cuci coba di rumah dicek. Nah, itu di atasnya pasti ada fuzzy. Ada bahkan yang terbaru ya kan? Itu ada neurofuzzy. Apa sih neurofuzzy? Neurofuzzy itu adalah penggabungan antara jaringan saraf tiruan dengan fuzzy logic. Itu jadi kenapa logikanya kok bisa memutar? Kalau cuciannya sedikit mutarnya cepet, kalau cuciannya banyak muternya lama. Itu bagaimana sih? Nah, kita nanti akan pelajari di dalam AI. Oke, jadi kalau masalah AI itu sebenarnya luas banget ya, apalagi kalau saat ini yang suka-suka foto selfie itu kan. Nah, kamera Anda aja udah pintar, masa Anda kalah pintar? Nah, jadi intinya kita akan bahas bagaimana sih sistem cerdas itu berjalan. Kemudian kalau masalah bukunya pakai apa sih? Kalau bersih nggak ada batasan ya. Anda bebas menggunakan buku apa saja boleh. Mau buku karangannya Sri Kusuma Dewi, oke. Mau buku karangannya Suyanto atau Vincent dan kawan-kawan, silahkan. Jadi kalau buku itu bebas. Saya mau pakai e-book, nah silahkan. Bahkan sekarang juga banyak ya di YouTube juga, itu channel-channel YouTube itu bahas tentang AI. Oke ya. Kemudian ini yang paling penting. Jadi masalah penilaian. Nah, nanti biar tidak ada dusta di antara kita, jadi nanti saya jelaskan masalah penilaian. Di sini ada tugas. Tugas bobotnya adalah 30%. Kemudian ada UTS dan kuis, bobotnya adalah 25%. Presensi nanti di sini adalah 15%, dan yang terakhir adalah UAS dan juga project. Nah, kalau ketemu sama Bu Resti, nanti pasti ada namanya project. Kenapa sih ada project? Project itu digunakan untuk mengetahui setidaknya gini, kalau kita belajar banyak materi dalam AI,
di dalam proyek Anda itu hanya mengambil salah satu saja. Nah, saya yakin kok yang paling Anda pahami adalah proyek itu. Jadi kenapa ada proyek? Minimal dari misalnya ada 16 sub-bahasan gitu kan ya, ada 16 metode atau 20 metode yang kita bahas. Di dalam proyekmu hanya mengambil satu, minimal ada satu yang Anda pahami. Paham ya? Ya, jadi itu penilaiannya UAS dan proyeknya 30%. Nah, kemudian nanti gini, dalam prosesnya perkuliahan kita dilaksanakan di V-Class, tapi beberapa link materi dan lain sebagainya nanti ada beberapa di YouTube atau beberapa di dalam Google Drive, karena nanti banyak anu ya. Nah, karena ya mau nggak mau kita masih dayanya dalam satu semester ini kita harus masih daring dulu ya, kita harus daring dulu. Tapi kalau seandainya kalian udah kangen, Bu, saya pengen ketemu sama Bu Resti, masa hampir satu semester saya nggak ketemu sama Bu Resti? Bu, satu kelas kita mau kuliah offline, monggo ya. Tapi dengan catatan kita harus tetap jaga protokol kesehatan. Oke? Nah, ada pertanyaan? Nanti pertanyaan bisa langsung WA ke saya atau nanti bisa komen di bawah channel ini. Oke? Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang penjelasan definisi dan sejarah AI. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.